Hanya itu sih sebenarnya, background story yang lain-lainnya itu kurang itu untuk kehidupan lain selain pembunuh bayaran. Kalau di Serigala Terakhir kan lengkap banget, dari awal dia sebelum jadi pembunuh bayaran sampai sadis seperti itu. Dan sekarang kalau di sini hanya aksi-aksinya, hanya misi per misi. Kalau di Naruto mah ibaratnya filler lah ya, misi per misi aja gitu. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di Ruang Film. Jadi masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten review film nih. Review film kali ini adalah film baru yang baru aja gua tonton di Prime Video, yaitu Hitman. Nah ini merupakan salah satu dari 8 ya kalau nggak salah, 8 film baru yang tayang di Prime Video untuk mengisi Ramadan kalian dan juga Lebaran, libur Lebaran kalian. Jadi udah lama banget nih Prime Video selama 2 bulan ini mengeluarkan film-film baru. Salah satunya ini Hitman. Tapi kayaknya yang Hitman ini adalah original terbarunya Prime Video ya, karena belum ada di bioskop dan belum pernah tayang dimanapun. Dan ini film dibintangi oleh si Vino Bastian dan juga Abdur Arsyad ya kalau nggak salah namanya, yaitu stand up comedian atau komika. Yang di sini mereka itu menjadi seorang pembunuh bayaran. Waduh. Tapi di sini bukan yang serius, versi komedinya di sini. Jadi action komedi lah ya bisa dikatakan. Dan filmnya sangat menghibur. Jadi gue memiliki kesan tersendiri untuk film ini karena kocak parah sih, asik untuk ditonton di waktu senggang. Jadi seperti apa review lengkap dari gue tentang Hitman ini? Langsung yuk kita masuk ke review film. Oke penikmat film, kita langsung masuk ke review film untuk Hitman. Kita bacain dulu pemeran-pemerannya. Ada siapa aja? Masuk satu persatu. Yang pertama, Vino Bastian. Jelas ya, ini pemeran utamanya sebagai Johnny. Dan ditemani oleh Abdur Arsyad sebagai Frankie. Lalu ada Anggika Bostoli sebagai Sarah, pacarnya dari si Johnny ya, Vino Bastian. Lalu ada Brisya Jody sebagai Mercy, adiknya dari Vino Bastian alias si Johnny. Lalu ada Cornelio Suni sebagai Manuel. Lalu ada Empaki Alidrus sebagai Farel, Lukman Rosadi sebagai Damar, dan lain-lain. Masih banyak di sini pemeran-pemeran lainnya. Di sini disutradarai langsung oleh Anggi Umbara dan juga penulisnya Anggi Umbara juga bersama dengan Aaron Hart. Dan di sini diproduksi oleh MT Picture bekerjasama dengan Umbara Brothers. Mantap. Kolaborasi epic nih. Sudah tayang di 27 April kemarin di Prime Video. Oke, film ini mengisahkan tentang 2 pembunuh bayaran yang dimana mereka harus menjalankan misi demi misi untuk membunuh orang-orang yang sudah ditargetkan oleh si bosnya. Jadi mereka akan dibayar setiap misinya, setiap membunuh orang lalu dibayar, setiap membunuh orang lalu dibayar. Tapi bedanya di sini posisinya Johnny udah mulai bosan dan jenuh dengan kerjaannya, lalu dia memutuskan untuk pensiun. Nah, si Johnny ini akhirnya mengajukan permintaannya ini ke si bosnya, lalu si bosnya mengizinkan dia pensiun asalkan menjalankan 3 misi terakhirnya nih. Dan di sini menurut gue 3 misi terakhirnya unik ya, karena dia membunuhnya bukan orang-orang yang super jahat, tapi orang-orang yang bisa dikatakan targetnya ini adalah berbagai kalangan. Dari seorang gamers, anak kecil gamers mencoba dibunuh dengan alasan dia menghina dan membuli anak bos. Jadi akhirnya dia juga diancam untuk dibunuh gara-gara dia main game online bareng. Akhirnya berantem lah kedua anak itu. Akhirnya si bosnya nyuruh si Johnny dan Frankie untuk membunuh anak itu. Lalu ada juga targetnya ini adalah seorang orang yang dihukum mati ya, gara-gara ya kayak ibarat buronan besar lah. Emang ini layak lah untuk dibunuh. Dan selain itu juga ada satu lagi, siapa ya, lupa gua. Pokoknya yang jelas sih dari setiap misinya ini harus dijalankan secara baik lah intinya. Cuman ternyata dari ketiga misi yang terakhir ini malah gagal mereka menjalankan. Padahal biasanya nih sebelum-sebelumnya mereka menjalankan misi itu selalu berhasil.
dan tidak terkendala apapun. Malah di sini bedanya, di 3 misi terakhir malah dia gagal dengan berbagai alasan ya. Yang satu, si gamers ini, si Johnny-nya nggak tega gitu ngebunuh anak kecil. Yang terakhir juga kayaknya nggak diselesaikan dengan baik ya. Si tahanan yang dihukum mati ini ternyata nggak dieksekusi langsung oleh si Johnny dan Frankie, malah dibiarkan saja, diponis gitu loh. Ya sudahlah, intinya si Johnny dan Frankie ini gagal lah menjalankan 3 misi terakhir. Akhirnya si bosnya marah lalu menyuruh anak buah lainnya untuk membunuh dua pembunuh bayaran ini, dan tentu saja melibatkan orang-orang di sekitarnya nih. Salah satunya pacarnya si Johnny yang tentu saja terancam untuk dibunuh oleh rekan sejawatnya sebenarnya yang sama-sama pembunuh bayaran, yang disuruh si bosnya untuk ngebunuh Johnny dan Frankie ini. Sementara Frankie juga ternyata jatuh cinta ya dengan adanya si Johnny yang bernama Mercy yang diperankan oleh Alicia Jody, dan tentu saja terlibat di sini dari permasalahan dia terhadap bosnya yang sudah muak, dan melihat kegagalan itu membuat si bosnya nggak terima kalau mereka pengen pensiun. Akhirnya mereka juga terancam lah jatuhnya, dan akhirnya ya semua jadi terlibat, semua jadi terancam untuk dibunuh keseluruhannya. Si Johnny, pacarnya, Frankie, adanya si Johnny. Waduh. Akhirnya mereka ya berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing lah. Bagaimana caranya tuh? Karena si bosnya kan tahu sendiri kalau udah marah bagaimana. Intinya masih berkonflik tentang mafia-mafiaan lah, tentang pembunuh bayaran. Nah kalau menurut gue di sini sisi acting si Vino Bastian masih melekat dengan unsur peran yang lama gitu loh, yang sebagai siapa ya dulu ya, Jarod ya kalau nggak salah ya namanya ya, di Serigala Terakhir. Menurut gue nih perannya masih melekat, masih nempel di karakter yang baru banget ditampilin. Padahal ini film-film baru kan, bukan film lama, tapi ternyata sebagai pembunuh bayaran jadi kayak kesannya melekat banget nih, karakter yang lama diperankan ulang, cuman versi yang berbeda gitu. Menurut gue ini masih ada unsur-unsur itunya lah. Untuk Abdul Rashad baru pertama kali juga ya di sini ya berperan langsung dan sebagai pemeran utama lagi bersama dengan Vino Bastian. Malah kehadiran Abdul Rashad ini membuat filmnya menjadi lebih komedi. Komedinya sekitar 60% lah ya dibandingkan actionnya, malah karena kehadiran Abdul Rashad tuh membuat menjadi semuanya lebih menyenangkan dan lebih menghibur dibandingkan film action yang biasanya gitu. Dan di sini dialognya luwes karena ada unsur kata-kata kasar yang menurut gue cocok dengan film ini. Jadi ya kalau film semacam ini dibebaskan aja lah kata-kata itu. Dan menurut gue juga ada adegan atau scene yang menurut gue paling kocak banget, yang dimana dia itu kebelet berak di saat menjalankan misi membunuh orang lain gitu. Aduh itu seru banget sih. Itu situasi komedi ya jadi masuknya, dan menurut gue itu seru banget karena mereka yang memerankan gitu loh. Kalau bukan mereka sih susah sih. Nah menurut gue itu cukup menghibur ya, dari scene per scene mereka menampilkan peran-perannya itu atau adegan-adegannya itu. Tapi di sini ada kekurangannya, banyak banget sih kekurangannya. Background story atau latar belakang karakter dari kedua pembunuh bayaran itu, Frankie dan juga Johnny. Dari kehidupan selain kerjaannya juga menurut gua nggak diekspos atau nggak diceritakan lebih lengkap gitu. Jadi kalau menurut gua kurang banget. Jadi dia hanya berkutat ke kegiatan atau kerjaannya aja, nggak ke kehidupan dia selain itu. Karena kita tahu sendiri ya, dia mendapatkan uang dari kerjaan itu. Harusnya dia digambarkan juga tuh kehidupan selain dari kerjaannya itu, biar tahu nih dia memakai uangnya demi apa. Tapi sebenarnya di akhir udah dikasih tahu sih dia menggunakan uangnya untuk apa, cuman kurang berkesan aja menurut gua untuk background story-nya. Jadi kayak kesepian banget nih dua karakter ini, nggak ada karakter lain di sekeliling dia selain pacarnya si Johnny dan juga adenya si Johnny yang disukai oleh Frankie. Hanya berkutat empat orang itu aja, nggak ada yang lain-lain gitu. Hanya itu sih sebenarnya background story, yang lain-lainnya itu kurang itu untuk kehidupan lain selain pembunuh bayaran. Kalau di Serigala Terakhir kan lengkap banget, dari awal dia
sebelum jadi pembunuh bayaran sampai sadis seperti itu. Dan sekarang kalau di sini hanya aksi-aksinya, hanya misi per misi. Kalau di Naruto mah ibaratnya filler lah ya, misi per misi aja gitu untuk diliatin, bukan di bagian cerita intinya yang disuguhkan di film ini. Oke, dari overall keseluruhan sih menarik dan menghibur. Nilai plusnya di sini menghibur. Jadi komedinya tuh yang menolong banget dari film ini. Untuk actionnya cukup, dan untuk ceritanya tolonglah diperbaiki lagi untuk film-film semacam ini biar lebih seru lagi ya. Jangan cuman action-actionnya aja yang ditampilin. Oke, untuk film ini gue kasih nilai 7,4 lah ya. 7,4 dari 10 untuk film ini. Yang penting menghibur, udah itu aja sih. Kalau kalian mau nonton film ini jangan terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Yang jelas cukup menghibur dan bisa ditonton di waktu senggang. Untuk film yang ringan, tidak berat. Oke? Itu aja mungkin untuk review Hitman kali ini. Kalau kalian tertarik sama film Hitman, langsung meluncur ke Prime Video. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Nanti gue akan review film-film lainnya karena gue udah banyak sih download film, dan juga ada di beberapa aplikasi juga yang belum gue tonton. Film lebaran ini banyak banget sih yang keluar. Dan nanti nextnya di bulan Mei ya, karena kita masuk ke bulan Mei berarti akan hadir Guardian of Galaxy ya, volume 3 dan juga Vesparius. Wah, itu film favorit gue nih. Semoga gue bisa nonton film itu di bioskop dan akan nge-share reviewnya ke kalian. Oke, tunggu aja ya. Untuk kali ini Hitman review dari gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jangan nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.